Poin yang ke-10 adalah nasihat-nasihat bagi para pelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Ini poin yang terakhir. Nasihat-nasihat bagi para pembelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Yang pertama, belajar atau mengajar Al-Quran dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak untuk mencari ma'isyah. Bagi para pengajar Al-Quran, tidak untuk mencari ma'isyah niatnya. Ma'isyah itu apa? Golek duit. Ngajar Al-Quran itu tujuannya bukan untuk golek duit. Kemudian yang ketiga, sabar ketika belajar. Sabar ketika belajar. Kenapa kok kita harus sabar? Saya kasih contoh, Bu. Kalau jenengan lagi nimba air dari sumur, nimba air dari sumur yang manual ya, nimba air dari sumur. Kemudian jenengan satu, yang pertama jenengan buru-buru, yang kedua jenengan pelan-pelan saja, tenang dan sabar. Kira-kira ember mana yang terisi penuh? Itulah mengapa kita belajar itu harus membutuhkan kesabaran agar isi yang ada di dalam ember tersebut penuh. Kemudian yang keempat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu banyak bersyukur? Karena yang menghadirkan kita, yang membuat kita fasih di dalam membaca Al-Quran, yang membuat kita hatinya tenang dengan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu banyak bersyukur pada Allah atas limpahan karunia tersebut. Kelima, yakin dengan janji Allah bahwa setiap huruf yang kita baca akan mendatangkan pahala yang besar. Dan pahala tersebut bukan hanya untuk kita baca, tapi efeknya ke banyak orang. Bukankah orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu dapat pahala? Ya kan? Kita baca satu huruf nih, tapi efeknya ke banyak orang. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Orang tua kita dapat pahala apa tidak? Dapat. Bahkan kalau statusnya tadi dalam cerita orang tua itu yang di atas adab, dengan sebab kita belajar Al-Quran, adab orang tua kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ini sudah masuk di poin yang ke-9, yakni tidak mementingkan kepada irama ya. Tidak mementingkan kepada irama. Karena banyak orang yang belajar Al-Quran itu justru memperindah iramanya terlebih dahulu, sehingga dalam membaca Al-Quran banyak terjadi kesalahan. Contoh nih, saya sering mendapati orang baca Al-Quran seperti ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betul apa salah, Bu? Insyaallah salah banget. Itu karena apa? Karena fokus belajarnya hanya di iramanya. Maka hati-hati, karena keindahan bacaan Al-Quran itu bukan dari keindahan suara, melainkan ketepatan di dalam mengucapkan hurufnya, tahu tempatnya, tahu standarisasinya, yakni dengan masitati.